yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bunda Zikru? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membacakan pesan dari Ustadz ya. Iya. Jadi ya memang Ustadz kepengen kita di level ini beliau pengen kita merasa frustasi dengan apa yang kita pelajari. Tapi jangan khawatir, obatnya ada dua. Satu, teman-teman sendiri yang berusaha untuk melewati kesulitan ini. Kemudian nanti dikasih juga obatnya. Ya. Dan juga Ustadz ingin kita untuk selalu menantang diri kita sendiri. Habis kita melewati satu tantangan, kita naikkan lagi tantangannya, begitu terus. Jangan menjadi orang yang cepat berpuas diri, itu intinya ya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berharga itu memang sulit, membutuhkan banyak usaha. Lah kalau itu mudah, semua orang bisa mendapatkannya. Ya kan? Jadi ya sesuatu yang berharga memang butuh usaha lebih. Kemudian ini bukan hanya tentang pelajaran bahasa Arab, Ustadz juga ingin kita membangun pribadi yang demikian di dalam kehidupan kita. Ustadz ingin kita menjadi orang yang menyukai tantangan dalam segi apapun. Kita tidak takut dengan tantangan atau kerja keras, dan kita juga tidak putus asa karena tantangan tersebut. Ustadz ingin kita mendorong diri kita kepada potensi maksimal yang kita punya. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Allah akan memudahkan untuk kita. Kita tahu Allah akan mendorong kita untuk melalui ini semua. Jadi yang terakhir yang kemarin Hana belum sempat sampaikan, jadi kenapa kalau teman-teman nggak ngerti satu konsep, mau subsifah, belum mengerti ya, memangnya kenapa kalau belum mengerti? Apa yang terjadi? Ada sebagian orang mengeluh, aduh begini-begini, tidak berusaha, menghabiskan waktunya hanya dengan mengeluh. Jangan memiliki mental yang lemah seperti itu pesan Ustadz. It is that hard work, kerja keras yang membuat Ustadz mencintai murid-muridnya. Maksudnya kerja keras kita gitu loh. Kita tetap berusaha. Nah, yang Ustadz sukai itu, yang membuat Ustadz sayang sama kita itu yaitu beliau melihat kerja keras kita, usaha kita. Nah, itu juga membuat beliau ingin mengajarkan kita terus. Ya, jadi istilahnya Ustadz juga kan memberikan usahanya mengajar kita. Nah, kita juga berusaha untuk memahami pelajarannya. Jadi sama-sama seperti itu. Nah, ini bukannya sesuatu yang, oh saya hafal nih, sempurna. Udah hafal semua, huwa hu mahum, sampai nahnu, ana nahnu. Nah, memangnya kenapa kalau hafal sempurna seperti itu? Ya, kalau hafal, bagus.
Alhamdulillah, Allah membuat itu mudah untuk teman-teman. Tapi bagi sebagian orang, Allah sangat cinta kepada mereka, makanya Allah ingin mereka itu bekerja keras, kesulitan, struggle. Kenapa? Allah suka melihat orang-orang berusaha, bekerja keras, karena kecintaan mereka atau demi cinta mereka terhadap Allah. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman merasa kesulitan, sebenarnya Allah sayang, cinta sama teman-teman. Ya Semakin Allah. kesulitan, semakin Allah sebenarnya cinta sama teman-teman. Wah, lihat nih hambaku berusaha demi aku. Itu senang Allah lihat kita seperti itu. Jadi selamat kalau merasa kesulitan. Ya. Alhamdulillah. 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 Oke. Ngerasa bener, Kak. Iya. Itu saya pas dibacain paragraf pertama, ini saya masih ngalami sih. Kok tiba-tiba nggak bisa ngerjain belas gitu tuh. Nanti mau tanya sama ini Aisyah besok deh. Oke. Jadi itu ya pesan dari Ustadz, semoga membangkitkan kembali semangat kita dalam belajar Al-Quran ini, karena tahu sebagian dari kita mungkin ya kehidupan kita masing-masing berbeda, kadang kita capek, apalagi susah. Ini masa-masa di mana kita, di mana Allah mempertanyakan keseriusan kita. Benar, mau belajar Al-Quran, nah begitu kata Allah. Nah sekarang kita jawab, iya ya Allah, siap. Gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke kemarin kata ganti tunjuk, ini waktu di kelas ada teman-teman nanya, Humma, Allahumma. Kan sering kita kalau baca doa Allahumma ya. Iya. Gimana sih? Oh, salah. Oh. Allahumma. Nah, begini. Allahumma Rabbana. Ya. Jadi ada teman yang nanya di sini humma itu domir atau maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, oh Bunda Zuraida ya sama Kak Eca, sama Kak Nurca. Oke. Kembali ke sini. Ada teman yang tanya, apakah huma di sini domir? Menurut teman-teman bagaimana? Domir atau bukan? Itu Allah sama humma ya, Kak? Iya, Allahumma. Nah, hummanya domir atau enggak? Humma. Bentar, Kak. Bentar ya. Humma itu nggak pakai sadda kan? Iya, betul. Kalau yang kita pelajari hummanya seperti ini ya. Iya. Ada alifnya lagi. Iya. Jadi bukan domir. Iya. Bukan domir karena tidak sama seperti ini. Kemudian yang kedua, oke lah, bilang aja domir. Nah, jadi kalau dipisahin kan seperti ini. Ini bukan Allah lagi. Iya. Ya. Ha itu kan sebenarnya bagian dari kata Allah. Nah, jadi yang tambahannya cuma mim. Itu artinya yang apa, Kak? Ya, yang H bagian dari Allah, dan artinya ya ini adalah hanya variasi cara kita memanggil Allah. Dalam bahasa Arab kan kalau memanggil seseorang itu kan pakai ya. Ya Allah, ya Rahman, atau ya Rasulullah, atau ya Zaid, ya kan? Oke, ya.
Nah, ini adalah cara yang lain untuk memanggil. Pakai humma atau ekstra mim. Humma, Allahumma, ekstra mim. Ada lagi halumma. Mungkin teman-teman yang familiar sama bahasa Arab ini pasti tahu nih. Halumma, ayo sini gitu. Nah, kan pakai ekstra mim. Jadi hanya ya variasi saja. Itu ya. Ini cerita yang lucu, tapi kita simpan untuk nanti, insya Allah. Sekarang kita kembali lagi ke kata ganti tunjuk. Oke. Ada Bunda Aminah juga. Assalamualaikum. Warahmatullahi maaf Hana, telat Hana. Banyak tamu nih lagi. Ada acara nikahan ponakan. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi masih nyempetin juga ya, Masya Allah. Salut sama Takut teman-teman ketinggalan, semua. nanti kita tambah pusing. Oke. Mudah-mudahan berkah. Dimudahkan semua urusannya. Because of you, Miss Hana. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kepengin datang. Itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita semua ya. Amin. Iya. Jadi ini kata ganti tunjuk, mungkin sudah saatnya Hana kasih istilah bahasa Arabnya. Coba disebutkan teman-teman, ismul isyarah. Ismul isyarah. Iya, ini artinya kata ganti tunjuk. Ismul isyarah. Oke, nanti lama-lama teman-teman terbiasa ya. Ismul isyarah. Ingat aja kalau dalam bahasa Indonesia itu isyarat. Isyarat. Isyaratnya ini apa? Tanda fathah, kasroh atau apa? Nah, coba kira-kira apa tandanya? Ya. Al-dham. Lihat ini. Patah. Tunggu ini. Oh. Isim. Itu berarti taruh idhofah. Betul. Roti. Yes. Oh, senang ya kalau bener, aduh. Nah, gitu. Perasaannya senang banget ya. Tahu kan? Nah, ini besok bakalan sangat membantu untuk membaca Arab gundul. Oh. Nah, kitab-kitab bahasa Arab kan nggak pakai harokat. Makanya Iya, Hana suka bingung, ini gimana sih orang ini kok bisa tahu harokatnya ini. Ternyata ada aturannya ya, seperti itu. Oke, kata ganti tunjuk. Ini satu ya, satu. Kalau banyak asma. Asma. Ingat ya Asmaul Husna, nama-nama Allah kan? Ya. Tunggu, Asmaul Isyarah. Artinya kalau semua ini Asmaul Isyarah. Kalau cuma satu, hadza berarti apa bilangnya? Ismu. Iya, ismul. Iya. Ismul isyarah. Ismul isyarah. Oke. Dalam bahasa Indonesia artinya semuanya sama ya. Ini. Tapi kemarin kita membicarakan perbedaannya
Hadza untuk apa? Ini dekat. Perbedaannya hadza digunakan untuk Maskulin. jumlahnya Satu. hazihi Feminin. jumlah Satu juga. oke. Haulai banyak. Oke, bisa maskulin, bisa feminin. Bisa feminin. Bisa maskulin, bisa feminin. Oke, dan hanya dipakai untuk Makhluk berakal. makhluk berakal, betul. Zalika sama ya, satu maskulin, tilka satu feminin, ulaika banyak atau jamak untuk maskulin feminin, hanya digunakan untuk makhluk berakal. Kemarin kita juga bicara susunan kata atau tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi kita harus selalu ingat susunan kata, maksudnya kata yang mana yang duluan itu bakalan mempengaruhi arti. Ya kan? Nah, seperti ini buku, ini datang duluan. Di sini ini datangnya terakhir. Artinya beda ya. Ini buku itu kalimat. Kalau buku ini fragmen. Nah, itu berbeda. Kemudian di dalam kalimat sebenarnya ada apa yang tersembunyi? Adalah tersembunyi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, Kak. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita kemarin belajar bilang, udah dihapus ya. Buku ini, salah, maaf, ini buku. Bagaimana kita bilang dalam bahasa Arab kemarin? Hadza kitabun. Iya. Hadza kitabun. Ini adalah buku. Oke. Kalau Hana mau bilang buku ini, bagaimana? Gampang sekali. Sama juga, Kak. Oh, pakai alif lam. Oh, pakai alif lam. Apa bacanya? Hadzal kitabu. Hadzal kitabu. Jadi, kalau pakai alif lam, dia jadi fragmen. Kalau tidak pakai alif lam, dia jadi kalimat. Makanya penting sekali nih alif lam. Dan kita harus bacanya secara jelas. Karena kalau hadza kitabun dengan hadzal kitabu, ya kan? Ada perbedaannya. Dan perbedaannya besar sekali. Kalimat dengan fragmen sangat berbeda. Ya kan? Hanya dengan alif lam. Lagi hadhihi aklamun. Aklamun artinya pena-pena. Banyak pena. Kira-kira ini kalimat atau fragmen? Kalimat. Kalimat. Kenapa kalimat? Karena tidak ada alnya. Betul. Tidak ada al. Jadi bagaimana teman-teman menerjemahkannya? Ini pensil-pensil. Ya, pena ya.
Pena. Ini adalah pena-pena. Tapi dalam bahasa Indonesia jarang ya kita bilang ini adalah pena-pena. Kita hanya bilang pena saja. Ya kan? Ini adalah pena, tapi kita melihat, oh banyak penanya begitu. Betul nggak? Iya. Karena kita kalau dalam bahasa kita itu aneh. Pena ini, pena-pena, no. Tapi dalam bahasa Arab ada katanya tersendiri ya kan? Maka dari itu Hana ingin teman-teman terbiasa. Meskipun kita bilangnya pena satu, tapi dalam pikiran teman-teman, oh banyak penanya gitu. Kenapa teman-teman tahu banyak? Karena yang dipakai aklamun. Kalau cuma satu, beberapa pena lain ya? Boleh. Ini adalah beberapa pena. Tapi ya kalau ada kaidahnya sendiri, ada maksudnya beberapa ada katanya sendiri gitu? Enggak. Ini kan beberapa dalam bahasa Indonesia hanya menyatakan bahwa benda tersebut banyak atau jamak ya. Ya enggak sih? Maksudnya dalam bahasa Arabnya kan nggak ada untuk kata beberapa gitu kan? Iya, nggak ada kayaknya. Iya, karena dalam bahasa Indonesia ini hanya untuk menyatakan bentuk jamak dari sebuah kata. Ya, seperti dalam bahasa Inggris yang mudahnya book, dia kasih tambahan s. Tapi kan dalam bahasa Arab kita nggak kasih tambahan s. Ya kan? Nah, sama ada. Gimana? Kalau dalam bahasa Arab kan berubah. Iya, berubah aja. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata ininya, penandanya ya. Ini adalah beberapa pena. Meskipun beberapa tidak disebutkan, kok berapa? Betul tadi ya beberapa. Meskipun beberapa tidak disebutkan, kadang kan apalagi kalau percakapan sehari-hari ya. Ini pena, malah lebih simpel lagi. Ini pena. Oh, tapi kita lihat banyak penanya gitu. Nah, makanya teman-teman harus benar-benar lihat yang dipakai kata yang mana. Dalam pikiran teman-teman kita harus belajar melatih, oh banyak begitu. Oh cuman satu. Dan ini salah satu tantangan kita ya dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ini juga kan benar-benar berbeda kan tata bahasanya. Yang mudah dalam bahasa Arab malah terkadang sulit dalam bahasa Indonesia. Yang sulit dalam bahasa Indonesia terkadang mudah dalam bahasa Arab, dan itu dalam bahasa apa saja seperti itu. Ini normal. Nah, hanya saja kita membiasakan diri. Seperti kata Ustadz, menerjemahkan itu bukan menerjemahkan kata per kata, tapi kita menerjemahkan ide. Gitu. Kembali lagi ke sini. Bagaimana versi fragmennya? Hadhil aqlam. Sama alif lam. Hadhihi terus Alif lam. Aqlamun. Hadil aqlamun. Aqlamun. Aqlamu. Aqlamun. Aqlamu. Iya. Ada alif lam soalnya. Betul. Ya, kan bukan tipis ya, kalau ada alif lam tidak perlu tebal tipis, ya. Masa tanya aja dia. Ya, betul.
Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nggak, jadi tinggal tambah alif lam aja ya, Kak? Betul. Nah, ini bagaimana artinya? Ini Pena-pena ini. pena-pena. Pena-pena ini. Ya. Pena-pena ini. Nah, kalau ini kita bisa pakai Bisa ya, bisa pakai pena-pena. gimana? Pena ini. Ini banyak atau Kan Ya, ini pena. banyak. Ya, pena-pena kan kita bilangnya pena ini. Pena-pena sih sebenarnya. Pena-pena ini. ketika dia fragmen ketika dia fragmen Ya, fragmen itu. ya maaf karena ke distract ini ada background noise. Karena putus-putus suaranya putus-putus. Oke. Gimana sekarang? Oke. Ya, jadi apa yang kamu bilang tadi, ketika dia fragmen, masih enak didengar pengulangan seperti ini ya, pena-pena Ya. ini. Tapi kalau ini pena-pena aneh. Iya ya. Kalau di situ masih ini normal gitu. Kalau bisa teman-teman yang berbicara, tolong di-mute ya. Mungkin nggak sadar, mute aja ya. Maaf ya Bunda, mungkin Bundanya juga lupa mute-nya ya. Nanti kalau mau bicara, unmute aja ya. Karena suaranya agak keras. Tadi ada suka sedih. Jadi kalau fragmen bisa pena-pena ini gitu kan tadi ya, Kak? Iya. Nggak aneh ya? Ya nggak aneh. Kalau ini aneh. Ini buku-buku aneh. Tapi kalau buku-buku ini good. Iya. Tapi artinya tetap sama, banyak pena yang ini juga ya kan? Iya. Benar-benar. Nah, tapi harus diinikan dalam pikiran kita. Iya. Oh ya, ini banyak penanya gitu. Karena kalau kita mau menerjemahkan perkata seperti itu ya, jadinya seperti Aneh itu. ya? Kurang enak didengar. Oke. Jadi kuncinya itu isem, isyarah, tambah tanpa al sama dengan kalimat. Isem, isyarah, tambah al sama dengan fragmen. Nah ini ya teman-teman rumusnya. Dengerin. Alright. Lagi-lagi yang lebih banyak hurufnya malah artinya lebih sedikit. Yang lebih sedikit hurufnya artinya lebih banyak. Itu dalam bahasa Arab ya. Ada yang mau ditanyakan? Semua oke? Sebenarnya, alhamdulillah. Sebenarnya ini adalah fragmen terakhir yang akan kita pelajari di intensif pertama. Ada kita pelajari kemarin huruf jar, huruf nasab, idhofah, mausuf sifah, dan ini ismul isyarah. Tunggu.
Asma'ul isyarah. Kak Hana mau nanya tadi. Boleh. Jadi ketika hada kitabun, hada kitabu. Terus ketika kolam hadihi, kita nggak bisa di hada kitabun, hadir kitabu bisa nggak Kak? Sama aja. Bisa diulangi lagi Bunda, tadi suaranya Iya. putus-putus. Oh iya, ketika hada kitabun, contohnya ketika fragmennya hada kitabu, ya kan? Tapi waktu beri contohnya pena, hadihi aklamun, sama kalimatnya itu kan, fragmennya hadil aklamu. Apakah bisa jadi hada kitabun, contohnya apa? Hadihil kitabu. Boleh nggak? Kenapa kok dia hada sama hada, Kak? Nggak boleh, karena hadihi satu feminin kan? Kitab itu maskulin. Iya, haza, makanya haza ya kan? Oh, kalau pena feminin. Jamak tak berpola ya? Jatala ya. Oh. Iya. Jatala dan dia bukan makhluk berakal ya kan? Kayak kutubun. Ya. Jatala ya kan? Betul. Iya. Iya, karena baru buka saya betul. Jatala tak berakal. Iya, kalau jatala tak berakal, kita pura-pura membicarakan Perempuan. Benda mati. Iya. Perempuan. Satu perempuan, ya. Oh, perempuan. Satu F. Iya, iya satu F. Iya. Seperti rusulun juga. Iya, kita bisa. Rusulun bisa satu F. Iya, Kan ya. Bisa ada 3M ya. Iya. Ada di dalam Al-Qur'an dipakai tilka, rusulun. Tilka kan feminin, versi femininnya. Nah, ini. Kita bisa bilang tilka rusulun. Ini adalah para rasul. Ya, bukan berarti rasulnya perempuan. Iya. Kita udah jelaskan kemarin itu ya. Iya. Nah, ya, makasih Hana. Sama-sama. Di sini ada dua kata. Ya, di sini ada dua kata, hadihi sama al-aqlamu. Sebenarnya ini aqlamun. Kak Ferry, aqlamun partly fleksibel atau enggak ya? Aklama. Iya. Enggak ada aklamun kan? Maaf teman-teman. Lupa. Oh, ini fleksibel Kak. Oh, iya. Meskipun jamak dia fleksibel, oke. Hanya ini. Berarti ini pas ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ada dua kata, satu hadhihi dan yang ini al-aqlamun. Ya, ada dua kata. Hadhihi ini kan kata ganti tunjuknya. Tadi dalam bahasa Arab itu disebut ismul isyarah.
Nah, ini adalah benda yang ditunjuk. Kita menunjuk apa? Aduh, putus. Menunjuk pena-pena. Jadi kan pena-pena itu sekarang, oke. Berarti menunjuk itu ya, Kak. Itu Iya. kata tunjuknya menunjuknya itu ya. Ya, apa yang ditunjuk ya. Iya, iya. Jadi kita bilangnya seperti apa? Hadhil aqlamu adalah ismul isyarah wa musyarun ilaih. Itu kita bilangnya dalam bahasa Arab seperti musyarun Mudah ilaih. iya, mudah ilaih gitu ya. Ini nama fragmennya gitu. Ismul isyarah wa musyarun ilaih gitu ngomongnya. Iya. Oh. Nanti latihan lagi ya, bilangnya ini memang agak panjang nih. Musyarun ilaih. Ismul isyarah wa musyarun ilaih. Oke, teman-teman. Adalah ismul isyarah wa musyarun. Musyarun ilaih. Oke. Ini versi jamaknya ya, al-aqlamun. Kalau versi tunggalnya satu pena itu bahasa Arabnya qalamun. Qalamun. Qalamun artinya pena. Dan ini tidak ada ciri-ciri feminin, makanya dia maskulin. Ana mau tanya, bagaimana cara mengatakan satu pena ini? Pena ini.